Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Program Studi Pendidikan Fisika 2A Kloter 2 Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2014. Saya Ila Susila dengan nomor NIM 11130163032. Di samping saya ada saya Indah Riviana Putri dengan NIM 11130130014. Dan selanjutnya Dan saya Nur Halifah dengan nomor NIM 11130163024. Di sini kami akan menjelaskan praktikum mengenai jembatan Western. Di sini saya Ila Susila akan menerangkan alat-alat apa saja yang digunakan dalam metode jembatan Western. Yang pertama ini ada catu daya. Fungsinya itu untuk mengaliri arus. Yang kedua itu ada rheostat. Terus yang ketiga itu ada galvanometer. Galvanometer ini jika ditunjukkan pada angka 0 berarti pada galvano tersebut tidak ada arus yang mengalir. Selanjutnya ada mistar dengan ketelitian 0,5 mm. Mistar di sini untuk mengukur dari panjang AB ke BD. Terus selanjutnya itu adalah ada hambatan. Hambatan di sini adalah bukan berfungsi ya. Hambatan di sini itu untuk diukur karena metode jembatan Western ini berfungsi untuk mengukur nilai hambatan yang belum diketahui nilainya. Ada multimeter. Multimeter di sini untuk menghitung nilai hambatan atau ngebandingkan nilai hambatan yang dihitung secara metode jembatan Western dengan metode manual, yaitu dengan multimeter analog. Oh iya, selanjutnya yang terakhir ini yang paling penting adalah kabel penghubung. Fungsinya itu untuk menghubungkan catu daya ke rheostat, rheostat ke galvanometer. Selanjutnya akan dijelaskan rangkaiannya oleh rekan saya. Saya dari Riviana Putri, saya akan menjelaskan rangka kerja pada metode jembatan Western. Yang pertama yaitu siapkan alat yang akan digunakan. Yang kedua, hitung nilai resistor dengan menggunakan multimeter. Metode ini digunakan sebagai tolak ukur apakah nilai resistor sama ketika diukur dengan menggunakan multimeter dan dengan menggunakan metode jembatan Western. Sebelum melakukan pengukuran dengan menggunakan multimeter, alangkah baiknya lakukanlah pengenalan pada multimeter. Caranya yaitu pilih saklar pemilih pada skala X1 dan sambungkan prob merah dan prob hitam. Jika jarum penunjuk sudah menunjukkan angka 0, maka multimeter ini baik atau siap untuk digunakan. Langkah selanjutnya yaitu rangkailah rangkaian jembatan Western dengan menghubungkan catu daya, rheostat, galvanometer, resistor, dan capit buaya sebagai penghubung. Pada praktikum kali ini, rangkaian resistor dirangkai secara seri dan secara paralel. Setelah rangkaian jembatan Western telah dirangkai, maka nyalakan power supply dengan 2 voltase. Ketika jarum galvanometer tidak berada pada angka 0, maka geserlah jembatan geser sampai jarum galvanometer menunjukkan pada angka 0. Ketika jarum galvanometer tepat pada angka 0, ukur panjang L1 dan L2 pada lilitan kawat jembatan geser dengan menggunakan mistar seperti ini. Udah stop. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nur Halifah. Baik, di sini saya Nur Halifah akan menjelaskan tentang hubungan praktikum yang dilakukan dengan teori yang berkaitan tentang jembatan Western. Nah,
Pertama yaitu hukum pertama yang berkaitan dengan jembatan Weston itu hukum Ohm. Yang kedua yaitu hukum Kirchhoff 1 dan yang kedua yaitu hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 1 yaitu menyatakan bahwa jumlah arus yang keluar sama dengan jumlah arus yang masuk. Nah, di sini di galvanometer itu menunjukkan angka 0. Kenapa? Karena ini sesuai dengan hukum Kirchhoff 3 yang menyatakan bahwa ketika posisi galvanometer itu menunjukkan angka 0, berarti di situ tidak adanya arus yang mengalir akibat perbedaan potensial. Nah, dari tadi percobaan yang sudah dilakukan, ada rangkaian paralel, ada rangkaian seri. Nah, didapatkan data bahwa ini untuk rangkaian seri yaitu untuk panjang AD-nya 6,5 cm. Sementara BD 6,5 cm. Seri untuk yang pengambilan data yang kedua yaitu 6,7 dan 6,7. Nah, didapatkan bahwa rangkaian seri ini lebih kecil daripada rangkaian paralel. Kenapa? Kita bisa lihat perbandingannya. Nah, kalau yang pertama, rangkaian paralel yang AD-nya itu 6,1, sementara AD yang di sini 6,5. Nah, untuk hambatannya, hambatan rangkaian seri itu lebih kecil daripada rangkaian paralel. Kenapa? Karena rangkaian paralel itu kan bercabang-cabang. Oke, tadi kita udah melakukan percobaan praktikum jembatan Weston. Pertama yaitu dengan rangkaian seri dan yang kedua yaitu rangkaian paralel. Nah, didapatkan bahwa rangkaian seri itu hambatannya lebih kecil daripada rangkaian paralel. Karena kenapa? Kalau rangkaian seri itu R1-nya ditambah dengan R2. Sementara untuk rangkaian paralel itu kan bercabang, berarti R1 untuk mencari Rx-nya di sini 1 per R1 ditambah 1 per R2. Nah, R2 di sini ini udah diketahui di resistornya itu 180. Nah, didapatkan bahwa tadi sudah perhitungan 168,02 hambatan, dan untuk rangkaian seri itu didapatkan 103. Dari mana dapat 103? Dari perhitungan Rx sama dengan jumlah hambatan yang diketahui dengan panjang AD per BD. Nah, diperoleh bahwa hambatannya kan 100. Tadi itunya 6,6 per 6,4. Nah, didapat 100 kali 1,03 hambatan. Nah, dapatkan 103 hambatan. Nah, dari perbandingan ini dapat diperoleh bahwa rangkaian seri itu lebih kecil daripada paralel. Dari praktikum yang sudah kita praktekkan, demonstrasikan di lab fisika Fakultas Tarbiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan praktikum jembatan Weston, maka diperoleh kesimpulan bahwa jembatan Weston merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tahanan atau resistansi yang belum diketahui. Sementara di dalam jembatan Weston terdapat 3 hukum yang digunakan. Pertama adalah hukum 1 Ohm, dan yang kedua adalah hukum 1 Kirchhoff, dan yang ketiga adalah hukum 2 Kirchhoff. Itulah kesimpulan yang dapat kami ambil dari praktikum hari ini. See you next time. Cukup sekian demonstrasi praktikum jembatan Weston kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.